Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas TI 24B. Di sini saya akan menjelaskan atau mengenai teori material plastik logam dan proses sheet metal forming dalam dunia proses manufaktur. Nah, yang pertama ada pengertian plastik. Plastik merupakan material polimer yang dapat dibentuk menggunakan panas dan tekanan. Material ini banyak digunakan dalam industri karena memiliki sifat ringan, mudah dibentuk, serta tahan terhadap korosi dan kelembaban. Yang kedua ada sifat material plastik. Plastik memiliki berat jenis yang lebih rendah dibandingkan logam, sehingga lebih ringan digunakan pada berbagai produk. Selain itu, plastik memiliki daya tahan terhadap korosi, bersifat isolator listrik, namun memiliki kelemahan, yaitu kurang tahan terhadap suhu yang tinggi. Selanjutnya ada bahan baku dari plastik. Bahan baku plastik berasal dari minyak bumi, gas alam, batu bara, dan beberapa bahan organik lainnya. Dalam proses pembuatannya, plastik juga ditambahkan bahan tambahan seperti pewarna, pelumas, plastisnya, dan filler untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada jenis plastik. Secara umum plastik dibagi menjadi dua jenis, yaitu termosetting dan termoplastik. Kedua jenis plastik tersebut memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda dalam proses manufaktur. Yang pertama ada plastik termosetting. Plastik termosetting adalah plastik yang mengalami perubahan kimia permanen ketika dipanaskan. Setelah mengeras, material ini tidak dapat dibentuk ulang kembali, sehingga sering digunakan pada produk yang membutuhkan ketahanan panas dan kekuatan yang tinggi. Selanjutnya ada termoplastik. Plastik termoplastik merupakan jenis plastik yang dapat melunak kembali saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan. Karena sifat tersebut, material ini mudah dibentuk ulang dan dapat didaur ulang berkali-kali. Selanjutnya ada proses pengolahan dari plastik. Pengolahan plastik dilakukan melalui proses pencampuran bahan, pemanasan, dan pembentukan. Dalam proses ini, bahan plastik dicampur dengan aditif untuk memperoleh sifat tertentu sesuai kebutuhan produk industri. Selanjutnya ada metode pencetakan dari plastik, yaitu metode pencetakan plastik meliputi ada cetak tekan, cetak injeksi, ekstrusi, dan cetak tiup. Setiap metode digunakan sesuai jenis material dan bentuk produk yang ingin dihasilkan. Selanjutnya ada sheet metal forming. Sheet metal forming adalah proses pembentukan barang logam menjadi bentuk tertentu melalui proses pemotongan maupun pembentukan. Teknik ini banyak digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur. Selanjutnya ada proses pemotongan logam. Dalam proses pemotongan logam terdapat beberapa istilah penting seperti clearance, penetrasi, dan bur. Clearance merupakan jarak antara flux dan die, sedangkan bur adalah sisa patahan hasil pemotongan material. Selanjutnya ada jenis pemotongannya. Jenis proses pemotongan logam meliputi shearing, blanking, punching, perforating, dan trimming. Proses tersebut digunakan untuk menghasilkan bentuk dan ukuran tertentu pada lembaran logam. Selanjutnya ada proses pembentukan logam. Proses pembentukan logam meliputi deep drawing, stretching, dan bending. Deep drawing digunakan untuk membentuk benda berwarna, sedangkan bending digunakan untuk membentuk lengkungan pada logam. Teknik pembentukan lainnya selain dari proses utama tersebut, terdapat teknik lain seperti crimping, framing, stamping, dan hemming, dan seaming. Teknik tersebut digunakan untuk memperkuat komponen membentuk kontur serta menyambungkan bagian logam. Yang terakhir ada kesimpulan. Material plastik dan logam memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga proses pembentukannya juga berbeda. Pemilihan material dan metode manufaktur yang tepat sangat penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien. Cukup sekian materi tentang plastik logam
logam dan metal